Tapi nggak tahu kenapa waktu itu gue nggak pernah sampai bener-bener merasa terjawab dengan cara jawab mereka yang berbeda-beda. Karena pastinya juga gak pernah dijawab bener-bener, pasti kiasan dan industri gitu-gitu kan. Cuma ada satu yang gue gak nyangka banget adalah tante gue tuh ngajakin gue ke pengajiannya dia. Terus di situ ada Pak Ustadz yang lumayan pembahasannya tuh logis banget gitu loh. Gue kan anak filsafat, gue perlu yang logis gitu kan. To my own surprise, jawabannya dia terhadap pertanyaan gue itu kok gue nyes banget dan terjawab banget. Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat datang kembali dan selamat berkumpul kembali dalam renungan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kiranya pagi ini akan menjadi hari yang damai dan penuh sukacita. Dan siap untuk mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai renungan di pagi hari ini, marilah kita memulainya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas anugerah hari baru ini. Engkau telah memberi kami hidup, nafas, dan kesempatan untuk melayani-Mu. Bapa, saat kami memulai hari ini, kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu menuntun langkah kami, menguatkan hati kami, dan memberikan hikmat dalam setiap keputusan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ajari kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi berkat bagi orang lain, dan menyebarkan kasih-Mu dimanapun kami berada. Berkatilah hari ini dengan damai sejahtera-Mu, dan jauhkanlah kami dari godaan yang menyesatkan. Kiranya hidup kami mencerminkan kasih-Mu, dan setiap langkah kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, baru saja kita mendengarkan kesaksian salah satu artis Indonesia bernama Dian Sastrowardoyo adalah yang memilih meninggalkan agama Katolik dan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Ia kemudian memutuskan untuk menjadi seorang Muslim pada tahun 2006. Keputusan Dian untuk masuk Islam merupakan pilihan pribadi yang didasari oleh proses pencarian spiritual. Salah satu pertanyaan besar yang sering muncul di hati manusia adalah, mengapa ada orang memilih jalan yang meninggalkan Yesus Kristus, bahkan meninggalkan iman Kristen? Apakah Tuhan tidak adil? Atau mungkinkah manusia mencari kebenaran di tempat yang salah? Melalui renungan ini, kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang panggilan menjadi pengikut Yesus, dan apa yang terjadi ketika manusia memilih jalan yang jauh darinya. Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Dia tidak memaksa manusia untuk mengikut Dia, tetapi mengundang kita dengan kasih. Dalam Yosua 24 ayat 15, Yosua berkata kepada umat Israel, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ini menunjukkan bahwa setiap manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Namun, kebebasan itu juga disertai tanggung jawab di hadapan Tuhan. Pilihan-pilihan kita memiliki konsekuensi, baik di dunia ini maupun di kehidupan kekal. Tidak semua orang yang mendengar kabar baik Injil menerima panggilan Tuhan. Ada yang memilih jalan lain, meninggalkan iman mereka, atau bahkan mencari agama lain. Mengapa hal ini terjadi? Dalam 2 Korintus 4 ayat 4, Paulus menulis, "Yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah." Banyak orang yang meninggalkan Yesus karena mereka telah dibutakan oleh dunia, oleh pengajaran yang salah, atau oleh keinginan daging. Mereka tidak bisa melihat kebenaran Injil yang sebenarnya. Ada alasan kenapa orang meninggalkan iman mereka. 1. Karena kekecewaan atau pengalaman buruk, baik dalam hubungan mereka dengan orang Kristen lain, atau karena kesalahpahaman tentang Tuhan.
Mereka berpikir mencari agama lain dapat memberikan jawaban atas luka hati mereka. 2. Karena mencari identitas yang hilang. Banyak orang yang meninggalkan iman Kristen karena mereka merasa kehilangan identitas. Mungkin mereka tidak pernah mengalami hubungan yang nyata dengan Tuhan atau tidak memahami sepenuhnya makna iman mereka. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 27-28, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya." Hanya dengan mengenal Yesus secara pribadi, seseorang dapat menemukan identitas sejatinya sebagai anak Allah. 3. Karena pengajaran yang keliru. Seringkali memikat hati mereka yang tidak berakar kuat dalam firman Tuhan. Rasul Paulus memperingatkan dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4, karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Penting bagi kita untuk terus menggali firman Tuhan, agar iman kita tidak mudah digoyahkan oleh pengajaran yang salah. 4. Karena kekecewaan terhadap sesama orang percaya atau institusi gereja. Ini adalah pengingat bagi kita untuk selalu mencerminkan kasih Kristus dalam setiap tindakan kita. Dalam Efesus 2 ayat 8-9, Paulus menulis, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Tetapi apa yang terjadi jika meninggalkan Yesus? Yesus dengan jelas menyatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ketika seseorang memilih meninggalkan Yesus dan mencari Allah lain, ada beberapa konsekuensi serius. Kehilangan hubungan dengan Allah yang benar. Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Menolaknya berarti kehilangan akses kepada keselamatan dan kasih karunia Allah. Mengejar sesuatu yang fana. Banyak orang yang meninggalkan Yesus memilih jalan duniawi atau agama lain dengan harapan mendapatkan kedamaian atau kesuksesan. Namun, semuanya itu tidak kekal. Dalam Matius 16 ayat 26, Yesus berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Kehidupan yang kosong. Dunia mungkin menawarkan kesenangan sementara, tetapi tanpa Tuhan Yesus, jiwa kita tetap kosong." Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan bahwa Allah telah menaruh kekekalan dalam hati manusia, dan hanya Dia yang dapat memuaskannya. Akhirnya, keputusan untuk mengikuti Yesus atau meninggalkannya adalah pilihan yang menentukan kehidupan kekal kita. Dalam Ulangan 30 ayat 19, Tuhan berkata, "Aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Memilih Yesus berarti memilih kehidupan, berkat, dan kekekalan bersama Allah. Sebaliknya, meninggalkannya berarti memilih kebinasaan. Saudara-saudari yang terkasih, banyak yang mencari kebenaran, tetapi tidak benar-benar mengenal Yesus. Dalam Matius 7 ayat 7, Yesus berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Namun, pencarian kebenaran hanya akan tuntas jika kita mendekat kepada Yesus, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kita melihat seseorang meninggalkan iman Kristen atau berpindah ke agama lain, apa yang seharusnya menjadi respon kita? Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi mereka yang tersesat. Dalam Lukas 15 ayat 7, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat,
lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kita dipanggil untuk mengasihi mereka dan mendoakan agar mereka kembali kepada kebenaran. Tindakan dan perkataan kita adalah kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Dalam Matius 5 ayat 16, Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Jadilah terang yang menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang harus dilakukan saat Anda mengalami keraguan? 1. Berdoa dan cari Tuhan dalam firman-Nya. Dalam momen keraguan, carilah kekuatan dalam doa dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur 109 ayat 105 mengatakan, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Tuhan memberikan arah dan kejelasan saat kita merasa bingung. 2. Berbicara dengan komunitas iman, jangan berjalan sendiri. Mintalah nasihat dari saudara-saudara seiman atau pemimpin rohani yang dapat membimbing Anda dengan kasih dan hikmat. 3. Ingat kasih dan kesetiaan Tuhan. Saudara-saudara yang 8 ayat 30 meninggalkan Yesus dan mencari agama lain, Paulus mungkin terlihat wajar bagi mereka yang merasa kehilangan kita dari kasih Kristus. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal. Penebusan ini memberikan pengampunan dan hubungan langsung dengan Allah, sesuatu yang tidak dapat ditawarkan oleh agama atau usaha manusia lainnya. Dalam Yesus, kita tidak hanya menemukan kebenaran tentang Allah, tetapi juga kasih yang sejati. Keraguan adalah bagian dari perjalanan iman, tetapi justru melalui keraguan, itulah kita dapat semakin mendekat kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di saat hati kami ragu atau terombang-ambing, tuntunlah kami untuk kembali kepadamu. Jangan biarkan kami menjauh dari kasih-Mu, tetapi bimbinglah kami dalam kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, dalam dunia yang penuh godaan dan kebingungan, kuatkan hati kami untuk selalu memilih-Mu. Ajari kami untuk setia, meskipun jalan-Mu tidak selalu mudah dimengerti. Kiranya kasih-Mu terus menopang kami. Dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menghadapi keraguan atau godaan untuk meninggalkan Yesus, penting untuk kembali mengingat siapa Dia dalam hidup kita. Yesus bukan hanya guru atau nabi, tetapi Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan hidupnya untuk menebus dosa kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus, yang memanggil kita untuk hidup di dalam kebenaran-Nya. Sampai jumpa di kesempatan renungan firman Tuhan berikutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Rohani ini agar dapat terus membagikan renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.